Kemudian ada sudut ACB, ACB di sini. Ini misalkan beta. Tuh. Beta derajat. Nah. Sekarang perhatikan. Sin sudut alfa derajat, ini sudut alfa. Perhatikan ya. Sin. Perhatikan sin itu adalah depan per miring. Depan per miring atau demi. Sin itu demi. Jadi depan per miring. Jadi depan sudutnya, depan sudut alfanya itu adalah AC. Maka AC per sisi miringnya adalah BC. Jadi rumusnya adalah AC-nya sendiri, yaitu adalah Q, sisi miring BC-nya adalah F. Kemudian ada yang namanya cos sudut alfa derajat. Cos, perhatikan cos alfa nih sudutnya. Cos itu bawah per sisi miring. Jadi sisi bawah sudut per sisi miringnya. Maka cos alfa-nya itu adalah AB per BC. Di mana kita tahu AB-nya P dan BC-nya adalah F. Kemudian ada yang namanya tangen sudut alfa derajat. Tangen, saya ulangi, sin itu adalah depan per sisi miring, cos itu adalah bawah per sisi miring, tangannya adalah depan per bawah. Jelas? Jelas. Oke, berarti tangan itu adalah depan per bawah. Berarti sisi depan sudut alfa yaitu AC, dan bawah sudut alfanya adalah sisi bawah sudut alfanya adalah AB. Maka rumusnya adalah Q per P. Jelas? Bentar. Nugi perhatikan kayak gini cara memahaminya kayak gini nih. Cara memahami sin depan per miring nih. Sin itu demi. Cos itu bami, tangan itu adalah deba. Kami sin demi depan, sisi depan sudut per sisi miring. Cos bami, sisi bawah sudut per sisi miring. Tangan deba, depan, sisi depan sudut per bawah sisi bawah sudut. Siap. Jelas? Jelas belum? Nah, sekarang kita lihat kalau kebalikan dari sin itu adalah lawan dari sin ya. Lawan dari sin itu adalah kosekan. Lawan dari sin kosekan. Ini kosekan alfa derajat. Kebalikannya lawannya, berarti lawan dari sin. Maka jadinya BC per AC, yaitu R per Q. Sedangkan lawan dari cos alfa itu adalah sekan sudut alfa derajat, yaitu BC per AB sama dengan R per P. Kemudian lawan dari tangan sudut alfa yaitu adalah kotangan sudut alfa derajat, berarti AB per AC, P per Q. Jelas? Jelas. Yang pokoknya Nugi ngapalin gini, kita cukup ngapalin sin, cos, tangan. Sin itu demi, cos itu bami, tangan itu deba. Nah, kalau pengen nyari kosekan, itu kebalikan dari sin. Jadi kalau sinnya Q per R, ya udah kosekannya adalah R per Q. Kita tetap nyari sin dulu aja biar gampang. Kemudian cos alfa, kebalikan dari cos sudut alfa, itu berarti kan sekan sudut alfa. Kalau cos alfa derajatnya P per R, ya udah sekan sudut alfanya R per P. Karena sekan alfa itu adalah kebalikan dari cosnya. Jelas? Jelas. Nah, oke, kita lanjut ya. Setelah kita lanjut ke yang B, yaitu perbandingan trigonometri. Sudut-sudut istimewa. Ini harus dihafal, ini wajib dihafal. Perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya, ini caranya lihat, ini 30 derajat sudutnya, kemudian ada 60 derajat, ada 45 derajat. Ini sin, cos, sama tangan. Lihat ya,
Sin 30 derajat itu nilainya setengah. Ini harus di luar kepala, benar-benar di luar kepala. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar berapa? Sin 60 setengah akar 3. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sekarang cos 30 derajat itu setengah akar 3. Cos 60 derajatnya adalah setengah. Cos 45 derajatnya setengah akar 2. Sekarang tangan 30 derajat itu setengah akar 3. Tangan 60 derajatnya adalah akar 3. Maaf, ini sepertiga, sorry. Tangan 45-nya adalah 1. Harus luar kepala, luar kepala. Jelas tidak di sini? Jelas, jelas. Itu harus, jadi ini mah benar-benar harus kitanya harus luar kepala gitu. Terus kita masuk lagi yang bagian kedua. Ini ada sudutnya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, sama 360 derajat. Perhatikan ya, ini dimulai dari sin cos tangan. Lihat ya nih. Cara pahami kayak nih. Sin 0 itu pasti 0, cos 0, 1, tangan 0, 0. Jadi 0, 1, 0. Sin 0, 0, cos 0 itu 1, tangan 0 itu 0. Nah, nanti kesininya gampang nih dilihat. Ini dimulai dari 0 ya? Ya. 0, habis 0, 1, 0, negatif 1, 0. Ini dari 1 kan? 1 ya? Ya. Ya kan? 1, 0, negatif 1, 0, 1. Ini tidak terdefinisi, 0, tidak ada definisi, 0. Harus luar kepala. Jelas? Jelas, jelas. Tuh, jadi emang ini memang harus diapalin 100%, ini harus diapalin 100%. Terus yang C, kita masuk perbandingan trigonometri. Di berbagai kuadran. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ya, ini di berbagai kuadran. Sekarang kita lihat. Ini cara pahaminya kayak gini. Ini misalkan Kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini kuadran 1 bukan sih? Iya, kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Ya kan? Ini kuadran 1 sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 sudutnya dari 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, untuk di kuadran 1 itu semuanya positif, baik sin, cos, tangen, dan kebalikannya. Dan kebalikannya ini kebalikannya juga semuanya bernilai positif. Jadi contoh sin 30 derajat pasti positif, cos 60 derajat juga pasti positif, tan 60 derajat juga positif, atau kebalikannya, baik kosekan, sekan maupun kotangan. Kalau di kuadran 1 nilainya pasti positif. Sin 30 setengah, cos 45 setengah akar 3, tangan 60 akar 3. Saya juga bocok kayak gitu. Jelas sampai sini? Ini di kuadran, intinya di kuadran 1 itu semuanya positif. Tapi kalau di kuadran 2, yang positif itu hanya sin dan kebalikannya. Sin dan kebalikannya yang positif. Terus kalau kuadran 3 yang positif itu tangen dan kebalikannya. Kuadran 4 yang positif adalah cos dan kebalikannya. Tuh, pahamin. Contoh misalkan sin 150 derajat itu pasti positif. Tapi kalau cos 150 derajat negatif, tangan 120 derajat negatif. Paham nggak maksudnya?
Paham. Nah, jadi kesimpulan dari perbandingan trigonometri di berbagai kuadran itu adalah di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, termasuk kebalikannya. Di kuadran 2 itu adalah yang bernilai positif sin dan kebalikannya. Kuadran 3 itu adalah tangen dan kebalikannya, sedangkan di kuadran 4 cos dan kebalikannya. Sip. Ini catat dulu boleh, Mas? Nanti bisa di screenshot, nanti saya catatnya kalian ngabisin sampai satu whiteboard tuh. Oh, iya. Ya, jadi biar enak tuh satu whiteboard. Sok, ada yang tanyakan dulu nggak? Ada yang tanyakan dulu nggak? Sin kebalikannya berarti sin sama kosekan gitu-gitu kan? Iya, kebalikan dari sin, kosekan, kebalikan kos, sekan, kebalikan tangan, kotangan. Oke. Udah. Terus berikutnya lagi adalah yang di yang dia adalah perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Oke. Yang dia itu adalah perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Maksudnya kayak gini. Oke, kita lihat. Sin 30 setengah kan? Ya. Ya nggak? Halo? Halo, setengah. Tes. Ya, setengah kan? Nah, sekarang kalau Mas bagian nyari sin 120, kan yang istimewa itu kan sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 0, 90, 180, 170, 360, bener nggak? Iya. Nah, kalau misalkan ada soal sin 120 derajat, atau cos 135, atau tangan 215, itu kan nggak ada di sini kan? Nggak ada di sini kan? Nggak ada di yang sudut istimewa kan? Iya, nggak ada. Nah, makanya kita masuk ke perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Di mana, perhatikan ya, Mas Hoja ambil kesimpulan aja nih, langsung aja ambil kesimpulan. Yang pertama, relasi sudut, berapa ya? Misalkan pakai yang 180 derajat. Ini tetap tidak berubah. Maksudnya kayak gini. Nanti saya jelasin. Lihat ya, relasi sudut 180 derajat. Artinya, kalau ada sin 180 derajat dikurangi alfa, ini rumusnya jadi sin alfa. Begitu juga cos 180 derajat dikurangi alfa, ini rumusnya adalah cos alfa. Tapi hati-hati lihat nih, tolong perhatikan ya, lihat. Gini. Nih. Biar gampang. Apa ya? Biar gampang. Nih, biar gampang aja. Biar gampang ya. Jadi biar nggak tahu puyeng hafalinnya kayak gini. Nanti kita lihat kuadran. Intinya sin cos tangen dan kebalikannya. Oke, lihat ya. Tetap ini. Tetap. Ini maksudnya gini. Sin 180 plus minus alfa, ini jadinya tetap sin alfa. Begitu juga cos 180 derajat plus minus alfa, ini jadinya cos tetap alfa derajat. Begitu juga kalau dengan tangan 180 derajat plus minus alfa, ini jadinya tetap tangan alfa derajat. Paham nggak? Ya. Nah, karena relasinya menggunakan 180 derajat. Nanti kita belum lihat kuadrannya, ini makanya ini bagi pakai plus minus nih. Plus minus, plus minus, plus minus. Ini berlaku juga untuk kebalikannya. Berikutnya lagi nanti akan lebih jelas ke soal yang lihat. Berikutnya lagi adalah relasi sudut 360 derajat. Ini juga tetap. Ini tetap. Relasi sudut 360 derajat juga tetap. Jadi kayak gini sama. Misalkan Mas Hoja punya sin cos tangen. Ini berapa ya? 360 derajat min alfa. Terus ini juga 360 derajat. Ini plus minus saja deh. Ini plus minus alfa. Ini juga 360 derajat plus minus alfa. Ini akan tetap jadi sin alfa, cos alfa, tangen alfa.
plus minus